Halo Bapak Ibu, teman-teman, para sedulur-sedulur semuanya. Pada pagi hari ini saya ingin men-sharingkan mengenai pembelajaran jarak jauh yang sudah saya lakukan selama wabah ini berlangsung. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sebenarnya banyak sekali aplikasi atau sarana-sarana untuk melakukan pembelajaran jarak jauh yang gratis seperti Schoology, Edmodo, kemudian Moodle, ya kan, Microsoft Office juga ada, ya kan. Ya, tapi saya lebih senang menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu, ya kan. Jadi sebenarnya caranya bagaimana cari Google Classroom ya, Bapak Ibu kan. Kemudian ini klik Classroom atau kita bisa tulis di di sini classroom.google.com, itu bisa juga, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita kalau ini adalah kelas-kelas saya dari bulan tahun berapa ini saya pakai, tapi saya kemudian nggak begitu senang dengan kuliah online. Nah, kemudian kita tambah ini bagi Bapak Ibu yang baru, kemudian buat kelas. Kita kemudian saya membaca, lanjutkan. Misalnya kita mau kasih nama kelasnya mata kuliah percontohan misalnya. Atau mata kuliah Ibu misalnya etnobotani atau apa, misalnya jam berapa, misalnya jam 11.00 atau jam 15.00 sampai 17.00. Pelajarannya apa misalnya etnobotani Sumatera Utara, Sumut. Kemudian ruangnya di mana, kan di rumah masing-masing, ruangnya di rumah masing-masing, jangan nongkrong, kemudian jaga jarak, ya kan. Nah, kemudian buat diklik-klik begitu. Nah, ini tadi saya sudah buat ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa melihat lamanya seperti ini, Bapak Ibu. Ini untuk tugas kelas, ini untuk anggotanya, kita bisa melihat siapa aja anggotanya, ya kan. Seperti ini. Ada berapa ini? Banyak kan. Nah, kemudian ini ada tugas kelas. Ini tadi saya mencoba, saya hapus dulu ya, biar nanti kita ulang lagi, hapus. Nah, kita pertama bisa menulis Bapak Ibu saya hapusin aja dulu ya, hapus. Kita hapus, semua kita hapus. Kita hapus. Nah, bisa kita tulis sesuatu Bapak Ibu. Oh iya, kita mau menginvite anggotanya bagaimana? Nah, ini kita ada kode kelas, ya kan? LC ini, nah kita copy aja. Atau mau diklik ini biar gede, terus kita copy juga bisa, klik kanan copy. Kemudian kita bisa share di WhatsApp atau apa, sama ayo bergabung di mata kuliah kita. Nah, kemudian nanti akan muncul anggota-anggota. Nah, setelah itu kita tulis, ya kan? Misalnya selamat pagi. Tadi ini saya sudah nulis lepas, saya hapus ya. Selamat pagi. Selamat bergabung. Sehat semua ya. Nah, syarat, kita bisa kasih syarat ikut perkuliahan. Misalnya 1, menggunakan baju yang sopan. 2, menyiapkan bahan ajar, dan sebagainya. Jadi kita bisa berikan ke semua siswa atau bisa berikan juga ke beberapa siswa. Misalnya cuma saya mau kasih cuma ke Pepi, kemudian Evi, saya Fajar, ya kan. Ini Fajar di yang lain ya. Tapi saya bikin semuanya, ya kan. Kemudian saya posting. Nah, posting, teng. Kelasnya Fajar ini kita klik. Ada tulisan ini. Nah, kemudian kita bisa jawab, baik Pak, gitu kan. Baik Pak. Nah, baik Pak atau bagaimana. Nanti di akun yang gurunya akan muncul ini, ya kan. Nih, baik Pak. Nah, begitu. Nah, kalau mau bikin tugas, misalnya tugas kelas, saya biasanya ini tadi ada tugas sih yang tadi saya hapus aja dulu ya. Push, ya kan. Kita buat tugas, ya kan, bisa bentuknya tugas kuis, pertanyaan. Saya biasanya tugas saya lampirkan aja, misalnya judulnya pertemuan 7. Kita
kita tulis. Jadi kalian kerjakan di MS Word, kemudian lampirkannya. Kita tambahkan misalnya filenya, biasanya kan handout atau LKS dan sebagainya ke file perangkat kita. Misalnya misalnya tadi tugas semester genap ya, saya kasih tugas biologi saja pertemuan 7 misalnya. Kita upload. Nah, kita upload. Kemudian kita tugaskan. Nah, sebelum kita tugaskan, kita mau tugaskan kepada siapa? Ke semua siswa atau hanya siswa-siswa tertentu? Bisa dengan klik-klik ini. Kalau mau siswa tertentu ya ini misalnya. Nah, kalau mau semua ya tinggal klik semua. Kemudian poinnya berapa, skornya. Ada batas waktu. Kalau saya selalu kasih batas waktu biar disiplin. Ya kan, bisa hari Jumat jam berapa waktunya? Misalnya karena belajarnya jam 17 dari perkuliahan, kita buat jam 16.00 lah ya. Nah, topiknya apa? Misalnya tulis topik ya boleh. Apa buat topiknya misalnya eukariotik misalnya. Kemudian kita tugaskan, ya kan? Kita tugaskan kepada mahasiswa tersebut, ya kan? Kalau dilihat tugasnya, kalau diklik seperti ini Bapak Ibu. Nah, diberikan ke 16 mahasiswa, tapi belum ada yang menyerahkan. Nah, kita coba lihat di akunnya yang Fajar ya. Ada nggak tugasnya diberikan oleh Bu Guru atau dosen atau Pak Guru? Nah, tadi sudah ada dari Pak Fajar Adinugraha. Tugas, kita tinggal klik aja sebagai Fajar. Orang yang lain ya. Nah, kita bisa lihat, oh tugasnya apa sih? Pertemuan 7, klik aja. Ya kan? Diklik, nah seperti ini. Bisa juga langsung di-download aja di sini, ya kan? Atau misalnya ini kok bisa download ya? Buka di jendela baru misalnya, ya kan, untuk mendownload, atau langsung dikerjakan aja bisa, ya kan. Di download. Nah, misalnya Fajar sudah mengerjakan. Nah, kita tambah, misalnya kita mengerjakan pakai MS Word, ya kan. Kita file, lampirkan, upload dari file. Misalnya saya mau melampirkan tugasnya adalah misalnya artikel saya ya, misalnya artikel di jurnal ProLife, jurnal biologi, ya kan, misalnya ini. Kita upload. Oke. Kemudian di sini kita bisa berikan komentar pribadi, sebagai mahasiswa harus sopan, ya kan. Selamat siang Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya lampirkan tugas saya. Kemudian kita serahkan. Nah, kita lihat ke akun guru, ya kan. Udah ada belum ya yang menyerahkan tugas? Kita refresh. Dan tugas kelas, kita klik tugas kelas. Ternyata ada satu yang menyerahkan, ya kan. Kita lihat siapa yang menyerahkan. Aduh, internetnya agak lemot, maaf ya Bapak Ibu ya.
Nah, yang menyerahkan itu ada satu nih, Fajar. Nah, kita bisa klik Fajar. Seperti apa tugasnya, ya kan? Tugasnya, oh ini Fajar, ada tulisannya selamat siang Pak, berikut laminan tugas. Kita juga bisa langsung menilainya di sini. Ya kan? Tapi kalau, nah, oh ternyata dia udah membuat sebuah artikel. Kita kasih nilai misalnya. Kasih nilainya misalnya 78. Kemudian kita kasih komentar. Baik, tingkatkan terus kekurangannya apa. Kita posting, kemudian kita kembalikan kepada Fajar biar Fajar tahu nilainya berapa. Ya kan? Kita lihat di akunnya Fajar. Nah, ini tugas saya sudah dinilai sama Ibu Guru. Nilainya 78. Nah, misalnya kalau kita mau lihat dari ininya, tugas kelas misalnya, lihat tugas Anda juga bisa. Nilainya 78. Dikembalikan dengan nilai 78, ya kan? Begitu. Nah, biasanya tapi kalau saya sebagai dosen, saya males kan bukain satu-satu, kan? Maka saya akan langsung download semuanya, ya kan? Dengan cara di drive saya, kemudian biasanya di drive saya itu sudah ada yang namanya langsung otomatis itu ada folder tentang classroom kita, mata kuliah kita sebenarnya, Pak Ibu. Nah, ini drive kita, tadi diklik di classroom kita klik. Nah, ini tadi kelas-kelas saya. Nah, ini kan mata kuliah percontohan, kita double klik. Maka akan ada tugas-tugasnya, ya kan tadi tugas pertemuan 20 ada, yang terakhir kan 7. Saya biasanya langsung saya download. Jadi langsung semuanya terdownload, kemudian nilai-nilainya biasanya saya langsung masukkan ke dalam Excel. Kita download aja. Kita download, nanti dia akan bentuk zip tersimpan di downloadan. Kita bisa membuka di ekstrak. Begitu Bapak Ibu kalau kita menggunakan Classroom. Jadi saya rasa lebih enak menggunakan Classroom. Jadi ini kita juga bisa melihat perkembangan mahasiswa kita begitu. Nah, jadi mata kuliah percontohan yang kita buat ada 16 siswa yang sudah bergabung. Kita juga bisa bertanya dengan chat seperti di stream tadi. Tadi tugas kelas kita apa aja sih yang ada, ya kan? Pertemuan 7 yang tadi udah saya post, kita bisa bikin di Google Calendar. Misalnya kapan tugas itu akan digunakan atau tidak nih. Tanggal 27 Jumat misalnya, bagaimana dan seterusnya ya Bapak Ibu. Saya rasa untuk Google Classroom itu kemudian kita biasanya menggunakan Zoom dan Hangout untuk bertatap muka. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mau menggunakan Zoom. Zoom ini salah satu aplikasi sebenarnya. Bedanya dengan Hangout tadi, kalau Zoom ini bisa diklik aja di sini Zoom bisa lebih dari 10 orang, tapi hanya 40 menit bagi yang free. Kalau Hangout tadi memang hanya untuk 10 orang, tapi bisa lama. Saya pernah menggunakannya hampir lebih dari 1 jam. Kayaknya kalau yang Zoom itu hanya 40 menit loh, tapi saya nggak tahu caranya bagaimana. Nah, ini bisa pakai web atau kemudian nanti di-download, cari aja yang download gitu. Kemudian kita buka aplikasinya yang bentuknya seperti ini. Ini kita double klik aja, klik keluar gini. Biasanya awalnya ada sign in dulu. Kalau saya pakai akun Google aja, kemudian new meeting. Nah, setelah menggunakan new meeting, nah ini tampil saya wajahnya. Tadi karena pakai apa namanya kamera screencast-o-matic-nya sini, jadi tidak ditampilkan di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita invite partisipan, ya kan, supaya bisa
ngundang. Kalau biasanya saya copy invitation yang ini, kemudian saya taruh lagi di mata kuliah percontohan ini tadi, misalnya yuk support 5 menit aja. Ya. Nah, masih banyak yang belum mau bergabung karena mereka sedang mau ada kuliah. Ya, ini sudah ada. Selamat pagi, jenenge lali aku Febi ya. Nah, ini mahasiswa saya Febi. Ini salah satu mahasiswa yang baik hati ini mau bergabung. Katanya ada kuliah Feb. Iya Pak, ada kuliah jam 10.30. Oh, 10.30. Ini juga sudah ada yang bergabung. Hoperiang juga mahasiswa baik ini mau membantu saya, ya kan. Ini saya cuma mau share aja. Jadi kalau dengerin aja ya. Nah, sebenarnya kita bisa mute ini kalau kita nggak mau didengarkan mahasiswa, ya kan? Atau stop video kita. Jadi kita nggak terlihat. Bisa juga dinyalakan. Nah, kemudian kita bisa share screen. Misalnya saya mau share biologi umum ya, yang tadi, gambar yang tadi. Nah, saya dulu mengajak. Coba itu stop share dulu misalnya. Nah, kalau mau screen share, kemudian kita klik ini, kita share. Ini bisa terlihat nggak tampilan layar saya? Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, nah jadi kita bisa share. PowerPoint ini kelihatan juga ya? Iya, sip. Nah, kalau kita mau rekam, kita bisa di more ini, kemudian kita record. Jadi siswa-siswa yang dalam kondisi tidak bisa online bisa bergabung. Gitu. Jadi kita juga bisa tanya dengan, halo Janet, apa kabar? Baik, terima kasih ya sudah bergabung. Nah, jadi ya, iya, mereka sedang mau menunggu kuliah. Ini ada Juliana, ada Rosdiana, mereka mau bergabung dengan kita. Saya rasa terima kasih ya. Saya akhiri Zoom kita pada pagi hari ini, ya kan? Cuma sebentar ini, ya kan? Nah, ini tinggal di end meeting. Terima kasih ya. Habis ini hangout lagi ya. Nanti nggak kedengaran hangoutnya, ya kan? Thank you ya. Ini ya bisa stop recording, kemudian kita end meeting. Thank you. Kedengaran nggak ya? Nah, sebenarnya tadi langsung terekam Bapak Ibu ketika kita screen di atas tadi itu, dan akan ada di sini langsung kita kasih nama aja, misalnya pertemuan 20. Pertemuan 20, ya kan? Nah, kemudian kita bisa share ke mahasiswa pertemuan kita yang ke-20 tadi itu. Misalnya pertemuan 20. Nah, kita tambahkan aja Bapak Ibu file yang tadi sudah di recordnya kan kasihan mahasiswa ya kan, apa namanya, nggak punya kuota ya kan, malah disuruh pembelajaran online ya kan. Nah, tadi itu ditaruhnya di mana ya, kok saya lupa, di dokumen kayaknya, di dokumen, kemudian Zoom. Nah, ini kita terakhir ini kan jam 9.56, kemudian tadi pertemuan 20 kita upload ya, ini tadi hasil pertemuan kita, kemudian kita upload. Nah, Zoom ini hanya 40 menit, jadi kadang kita berhenti, kemudian kita harus undang lagi, begitu. Oke.
Kemudian kita bisa posting seperti ini, Bapak Ibu. Nah, hasilnya Bapak Ibu ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya biasanya menggunakan Hangout kalau hanya untuk 5 sampai 7 orang karena kalau pakai Zoom tadi itu hanya dibatasi sampai 40 menit yang free. Kalau yang full ya bayar ya kan. Nah, kita kan yang gratisan aja ya kan. Orang kuliah online juga kuotanya kuota sendiri. Nah, sekarang kita cari Google Hangout di mana, Bapak Ibu? Bisa ditulis di sini Hangout misalnya. Google Hangout biasanya langsung keluar di sini Hangout Google, atau kita cari di sini aja Bapak Ibu. Nah, ini kita cari di sini kemudian klik Hangout. Sebenarnya ada Google Meet, itu juga berbayar, tapi katanya sekarang gratis, saya nggak tahu. Kita pakai Google Hangout, kemudian seperti biasa kita video call aja. Dan ini hanya bisa untuk 5 sampai 7 orang. Bapak Ibu, nah ini kita salin link yang akan dibagikan, kemudian kita share aja ke mata kuliah kita. Yuk sekarang gabung di Hangout 3 menit aja. Thanks. Jadi kita bisa mengkombinasikan antara Google Classroom dengan tugas-tugas, dan kalau kita mau diskusi, misalnya setelah mereka dikasih tugas seperti LKM tadi, kemudian kita harus mendiskusikan, ada yang presentasi, kita bisa menggunakan Google Hangout atau Zoom tadi, tergantung kapasitas kita bagaimana. Nah, ini tadi kita, ya kan? Ini saya. Nah, sebenarnya bisa ini suara saya mau dihilangkan seperti tadi Zoom. Kalau suara kita mau dihilangkan, di klik ini. Mungkin lagi ngomong anak ya kan, tapi video kita masih. Kalau video kita mau dihilangkan, klik seperti ini. Jadi hanya tampilan seperti ini. Nah, kita juga bisa chatting kayak tadi. Sebenarnya di Zoom sebelah kanan sini juga ada chatting ya, misalnya halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya. Nah, kita tinggal menunggu mahasiswa-mahasiswa nanti akan muncul ada di sini. Nah, kemudian kita juga bisa share seperti Zoom tadi Bapak Ibu, ya kan? Misalnya ini klik sini, kemudian bagikan layar. Jadi kita ketika mengajar juga bisa menggunakan apa namanya seperti tadi layar kita tampilkan, ya kan? Kalau mau tadi ini kita share. Jadi nanti yang dilihat siswa itu adalah gambar yang ada di layar itu. Nah, misalnya seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Kalau mau stop sharing ya stop sharing seperti tadi yang di Zoom itu. Nah, kita stop sharing aja. Kita tunggu orang-orang. Ternyata hanya saya sendiri di sini. Sebaiknya coba saya apakah ada orang? Nah, ini ada satu lagi nih. Siapa ini? Juliana ya? Siapa lagi? Iya Juliana, terima kasih ya udah bergabung. Saya lagi bikin video biar kamu juga tahu nanti bikin Zoom, Hangout sama Google Classroom gitu loh, ya kan? Sama buat ada yang tanya juga. Nah, ini Juliana ini, ya kan? Juliana bisa mematikan mikrofonnya di sana, jadi dia nggak bisa mendengar, bisa bicara, kita nggak mendengar gitu loh. Nah, salah satunya kita bisa sharing juga dengan klik di sini tadi. Kemudian bagikan layar, kemudian di sini sebentar agak lama ini. Nah, kita kemudian share, klik ini kemudian share. Nah, kita bisa berbagi layar di sini dengan misalnya PowerPoint kita. Kelihatan PowerPoint-nya, Juliana? Nah, kita bisa share misalnya dengan begini. Kita bisa menjelaskan kepada mahasiswa dengan menampilkan PowerPoint kita gitu. Nah, seperti ini biologi umum begitu. Kita bisa menampilkan, bisa kelihatan ya, Juliana, biologi umum, pendidikan biologi. Jadi kita bisa menjelaskan seperti ini kepada siswa, sistem reproduksi dan sebagainya. Kalau kita mau stop share ya kita stop share gitu. Jadi kita kembali lagi bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, seperti ini. Sebenarnya harus bisa banyak tapi hanya 10 orang kalau Google Hangout, tapi kita bisa lama. Gitu. Nah, kalau kita mau meninggalkan pesan di sini nih, bisa tambahkan halo,
Seperti tadi di Zoom juga bisa di sebelah kanan, ya kan? Bisa melihat Ziliana tulisan ini? Halo? Bisa. Iya, betul. Sip. Nah, kemudian kalau udah ya, cukup. Terima kasih. Cuma ini aja. Iya, kita tutup dengan ini, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu, kita udah keluar. Selesai, gampang. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, biasanya saya menggunakan screencast-o-matic untuk mengcapture video yang ada di layar. Misalnya saya mau presentasi, kemudian saya upload di YouTube atau di Classroom dengan PowerPoint. Biasanya saya menggunakan screencast-o-matic. Bisa di-download screencast-o-matic, nanti saya kasih kalau atau di internet juga banyak screencast-o-matic. Kita buka aja, setelah di-install, next. Nah, screencast-o-matic ini kita pakai use free version aja yang hanya 15 menit. Kalaupun kita mau 30 menit ya tinggal kita gabung-gabungkan, ya kan. Ini tadi saya membuat, sudah kita delete dulu, ya kan. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa, nah ini saya pakai handphonenya buluk sekali, ya kan. Nah, ini bisa menampilkan wajah kita. Kalau nggak mau ya kita off kan, ya kan. Kalau mau ya kita tampilkan seperti ini Bapak Ibu. Mau ditaruh sana juga bisa, di sini juga bisa, ya kan. Tapi saya nggak usah tampilkan, ya kan. Off. Nah, kemudian kita bisa full screen-nya ini juga kita bisa atur. Misalnya cuma segini, nah ini bisa ditarik Bapak Ibu, tidak harus full screen. Misalnya kita mau fokus di gambar yang ini misalnya gitu, itu bisa, ya kan. Atau mau full screen juga boleh. Nah, di sini untuk memulainya kita klik ini Bapak Ibu, ya kan. 3, 2, 1, kita mulai misalnya. Halo, selamat pagi mahasiswa, kita berjumpa kembali. Kemudian ini ada PowerPoint-nya Bapak Ibu, kita sudah siapkan. Diklik aja PowerPoint-nya. Nah, kemudian kita tampilkan misalnya di layar. Aduh, ini kenapa sih? Ya, ini misalnya oke aja deh. Kemudian agak lama ya. Nah, misalnya ini PowerPoint-nya karena biologi umum misalnya, kan begitu, ya kan. Misalnya ini apa sih mata kuliahnya, kita bisa ngomong bla 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 bla, misalnya kegiatannya apa, diskusi. Jadi mahasiswa bisa memahami apa yang kita ajarkan, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau sudah kita klik escape aja Bapak Ibu nih, kalau yang screen escape. Nah, gitu untuk menghilangkan ini. Kalau mau menghentikan screencast-o-matic, kita klik aja screencast-o-matic-nya. Nah, 1 menit. Kalau Bapak Ibu mau melanjutkan lagi, tinggal klik lagi, jadi dia akan continue. Kalau misalnya sudah ya Bapak Ibu, kita klik done. Nah, ini hasil kita tadi Bapak Ibu nih. Nah, kalau suaranya mau jelas ya pakai apa namanya, headset atau apa ini, semua akan tertampil sendiri di sini Bapak Ibu. Nah, kita kemudian publish to video file, mau yang kemudian save. Misalnya kita kasih nama misalnya coba, kemudian kita save, kemudian dia akan men-save sendiri Bapak Ibu. Tunggu dulu, jadi kita ingat-ingat tuh nge-save-nya di mana, ya kan. Nge-save-nya di rumah Bapak Ibu, itu ada baju-baju sajadah dan sebagainya. Teman-teman, guys, terus HP ku kok blur ya? Kenapa HP saya blur? Karena kurang fokus. Nah, terus kita lihat tadi kita save-nya di mana, atau bisa klik di sini juga bisa. Tadi kita save-nya di dokumen, kemudian coba. Nah, ini kita bisa lihat hasil video kita seperti ini. Bisa share di WhatsApp, kita bisa share di YouTube, kita bisa share di Classroom kita yang tadi. Nah, ini bisa akan mendengarkan. Tapi memang ada tulisan ini Bapak Ibu. Nah, kalau yang mau full yang nggak ada tulisannya, ya kan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, udah. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sharekan untuk screencast-o-matic. Sekiranya bisa membantu Bapak Ibu dalam menjelaskan lewat sebenarnya banyak aplikasi seperti screen video, screen capture dan sebagainya, atau OBS dan sebagainya. Tapi yang gratisan screencast-o-matic aja. Terima kasih Bapak Ibu.